Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 40 tahun Abul Qasim Al-Junaid menekuni kehidupan mistiknya. 30 tahun lamanya, setiap selesai sholat isya ia berdiri dan mengucapkan Allah, Allah terus menerus hingga fajar, dan melakukan sholat subuh tanpa perlu berwudu lagi. Setelah 40 tahun berlalu, Abul Qasim Al-Junaid berkisah, timbullah kesombongan di dalam hatiku. Aku mengira bahwa tujuanku telah tercapai. Segeralah terdengar olehku suara dari langit yang menyuruh kepadaku, Junaid, telah tiba saatnya bagiku untuk menunjukkan kepadamu sabuk pinggang yang majusimu. Mendengar seruan itu aku mengeluh, Ya Allah, dosa apakah yang dilakukan Junaid? Suara itu menjawab, apakah engkau hidup untuk melakukan dosa yang lebih besar daripada itu? Abul Qasim Al-Junaid mengeluh, menundukkan kepalanya. Apakah manusia belum patut untuk menemui Tuhannya? Bisik Abul Qasim Al-Junaid. Maka segala amal baiknya adalah dosa semata. Abul Qasim Al-Junaid lalu terus berdiam di dalam kamarnya dan terus-menerus mengucapkan Allah, Allah sepanjang malam. Tetapi fitnah menyerang dirinya dan tingkah lakunya ini dilaporkan orang kepada khalifah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kepada Junaid bila kita tak mempunyai bukti, jawab khalifah. Kebetulan sekali khalifah mempunyai seorang hamba perempuan berwajah sangat cantik. Gadis ini telah dibelinya seharga 3.000 dinar dan sangat disayanginya. Khalifah memerintahkan agar hamba perempuannya itu mengenakan pakaian yang gemerlapan dan didandani dengan batu-batu permata yang mahal. Pergilah ke tempat Abul Qasim Al-Junaid. Khalifah memerintahkan hamba perempuannya, berdirilah di depannya, buka cadar dan perlihatkan wajahmu, permainkan batu-batu permata dan pakaianmu untuknya. Setelah itu katakanlah kepada Junaid, aku datang kemari agar engkau mau melamar diriku, sehingga bersamamu aku bisa mengabdikan diri untuk berbakti kepada Allah. Hatiku tidak berkenan kepada siapapun kecuali kepadamu. Kemudian perlihatkan tubuhmu kepadanya. Bukalah pakaianmu dan godalah ia dengan segenap daya upayamu. Ditemani seorang pelayan, gadis itu diantar ke tempat Abul Qasim Al-Junaid. Si gadis menemani Junaid dan melakukan segala daya upaya yang bahkan melebihi dari apa yang diperintahkan kepadanya. Tanpa disengaja, ia terpandang oleh Junaid. Abul Qasim Al-Junaid membisu dan tak memberi jawaban. Si gadis mengulangi daya upayanya dan Abul Qasim Al-Junaid yang selama itu tertunduk mengangkat kepalanya. Ah, serunya sambil meniupkan nafasnya ke arah si gadis. Si gadis terjatuh dan seketika itu juga ia menemui ajalnya. Pelayan yang menemaninya kembali ke hadapan khalifah dan menyampaikan segala kejadian itu. Api penyesalan menyesak dada khalifah dan ia memohon ampunan Allah karena perbuatannya itu. Seseorang yang memperlakukan orang lain seperti yang tak sepatutnya akan menyaksikan hal yang tak patut untuk disaksikannya. Khalifah berkata. Khalifah bangkit dan berangkatlah ia untuk mengunjungi Abul Qasim Al-Junaid. Manusia seperti Junaid tidak bisa dipanggil untuk menghadapnya. Ia berkata. Setelah bertemu dengan Abul Qasim Al-Junaid, Khalifah bertanya, Wahai guru,
Bagaimanakah engkau sampai hati membinasakan tubuh gadis yang sedemikian eloknya? Wahai pangeran kaum muslimin, Abul Qasim Al-Junaid menjawab, belas kasihmu kepada orang-orang yang mematuhimu sedemikian besarnya, sehingga engkau sampai hati untuk menginginkan jerih payahku selama 40 tahun mendisiplinkan diri, bertirakat, menyangkal diri, musnah diterbangkan angin. Tetapi apakah artinya diriku di dalam semua itu? Janganlah engkau lakukan sesuatu hal kepada orang lain apabila engkau sendiri tidak menginginkannya. Selama 30 tahun aku mengawasi batinku, Abul Qasim Al-Junaid mengatakan. Setelah itu selama 10 tahun batinku mengawasi diriku. Pada saat ini telah 20 tahun lamanya aku tidak mengetahui sesuatu pun mengenai batinku, dan batinku tidak mengetahui sesuatu pun mengenai diriku. Selama 30 tahun, Abul Qasim Al-Junaid melanjutkan, Allah telah berkata-kata dengan Junaid melalui lidah Junaid sendiri, sedang Junaid tidak ada dan orang-orang lain tidak menyadari hal itu. Demikianlah sedikit kisah dari Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Semoga dari kisah tersebut kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.